Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Sakura Miyazaki, gadis asal Jepang yang lembut dan sederhana, memutuskan berlibur ke Yogyakarta untuk menjauh sejenak dari tekanan hidup dan karier di Tokyo. Takdir membawanya ke sebuah warung martabak pinggir jalan, tempat ia bertemu dengan Raka Setiawan, penjual martabak lokal yang bekerja keras dan bersahaja. Sejak pertemuan pertama, Sakura merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Raka. Tak hanya karena aroma martabak yang menggugah selera, tetapi juga karena ketulusan dalam sorot matanya. Tanpa disangka, mereka ternyata tinggal di tempat kos yang sama milik Pak Wawan. Kedekatan mereka tumbuh perlahan, lewat percakapan malam di dapur bersama, canda tawa di halaman kos, hingga perhatian kecil yang membuat hati Sakura tak bisa berpaling. Namun, saat cinta mulai tumbuh, Sakura justru menemukan fakta mengejutkan. Raka ternyata bukan sekadar penjual martabak, tetapi anak dari keluarga kaya raya yang memilih hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya. Terbentang jarak antara masa lalu dan harapan masa depan. Sakura yang mulai mantap dengan perasaannya, memutuskan memeluk Islam demi menyatu dalam cinta yang diyakininya tulus. Bersama Raka, mereka membuka sebuah restoran martabak yang memadukan cita rasa Nusantara dan sentuhan Jepang. Kisah cinta mereka bukan sekadar tentang dua hati yang bertemu, tetapi tentang keberanian memilih jalan yang tak biasa demi menemukan makna sejati dari cinta dan hidup itu sendiri. Langit senja di Yogyakarta perlahan berubah jingga kemerahan, membalut kota dengan kehangatan yang sulit ditemukan di tempat lain. Bagi Sakura Miyazaki, gadis 25 tahun asal Saitama, Jepang, kota ini seperti membawa napas baru dalam hidupnya yang belakangan terasa menyesakkan. Ia menyusuri trotoar Jalan Malioboro dengan langkah ringan, menikmati hiruk-pikuk khas Indonesia yang ramai tapi tak pernah terasa membebani. Motor berlalu lalang, suara angklung dan siter berdenting dari pengamen jalanan, serta aroma makanan dari pedagang kaki lima membuat seluruh indranya sibuk bekerja. Tapi justru di tengah segala keramaian itulah hatinya merasa tenang. Sakura sudah seminggu berada di Yogyakarta. Ia menyewa kamar kos sederhana yang direkomendasikan seorang teman kuliahnya di Kyoto, seorang mahasiswa Indonesia bernama Yuni. Tujuan Sakura hanya satu, menenangkan diri. Setelah kehilangan pekerjaan sebagai editor majalah fashion karena perusahaan, tempatnya bekerja bangkrut, dan setelah hubungan cintanya kandas karena kekasihnya selingkuh, Sakura merasa hidupnya butuh direset. Maka ia memilih kota ini. Bukan Bali, bukan Jakarta, tapi Jogja, tempat di mana katanya, waktu berjalan lebih lambat dan hati lebih mudah diajak berdamai. Saat langkah kakinya berhenti di ujung gang kecil di samping pertokoan batik, hidungnya mencium aroma yang begitu menggoda, perpaduan mentega, telur, coklat, dan keju yang begitu kuat namun lembut. Ia menoleh ke kiri, dan matanya menangkap sebuah gerobak sederhana dengan papan kecil bertuliskan, "Martabak Rasa Bahagia." Lucu, pikir Sakura. Apakah martabak bisa membuat orang bahagia? Tapi bukan tulisan itu yang membuat langkahnya mendekat. Di balik wajan datar besar yang mendesis oleh adonan martabak, berdiri seorang pria muda dengan wajah serius namun bersahaja. Ia mengenakan kaos hitam polos dan celemek coklat. Tangannya bergerak cepat, menuang adonan, menabur topping, dan membungkus martabak dalam kotak putih yang diberi stiker kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah bahagia bersama kami." Sakura mendekat perlahan. Ia berdiri di depan gerobak, menunggu giliran sambil diam-diam memperhatikan pria itu. "Selamat malam, Mbak. Mau pesan martabak manis atau martabak telur?" tanya si penjual sambil tersenyum. Suaranya dalam, tenang, dan menenangkan. Sakura sempat terpaku. Ia tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia, tapi cukup mengerti. "Martabak, manis, keju, coklat," ujarnya sambil menunjuk gambar topping di menu. Pria itu mengangguk. "Oke,
Tunggu sebentar ya. Sakura memperhatikan setiap gerakan pria. Itu. Ada kesungguhan dalam caranya menuangkan adonan. Ada dedikasi dalam caranya menyusun irisan keju di atas martabak panas. Ia bukan sekadar menjual makanan. Ia seperti sedang menciptakan sesuatu dengan cinta. Namaku Raka, ujarnya tiba-tiba, sambil membalik martabak dengan spatula. Kalau kamu, turis? Sakura terkejut sejenak. Tapi ia tersenyum, mencoba menjawab dengan bahasa Indonesia seadanya. Saya Sakura, dari Jepang. Liburan saja. Raka mengangguk sambil tersenyum tipis. Sakura, kayak bunga. Bagus. Sakura tertawa kecil. Ya, nama bunga Jepang. Martabak pun jadi. Raka memotongnya dengan presisi, menabur sedikit susu kental manis, lalu menutup kotak itu dengan hati-hati. Ia menyerahkannya kepada Sakura sambil berkata, "Semoga malammu tambah bahagia ya." Kalimat sederhana itu, entah kenapa, membuat hati Sakura terasa hangat. Bukan karena kata-katanya, tapi karena cara Raka mengucapkannya. Tulus. Tanpa basa-basi. Seolah-olah ia memang sungguh peduli. Sakura membayar dan mengucapkan terima kasih dengan membungkuk sedikit, kebiasaan khasnya yang tak bisa hilang. Ia berjalan, kembali ke kos-kosan dengan martabak di tangan dan pikiran yang sibuk bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria itu? Mengapa ia bisa memancarkan ketenangan seperti itu? Malam itu, di kamar kos berukuran kecil yang hanya berisi kasur lantai, kipas angin berdengung pelan, dan sebuah jendela dengan tirai tipis, Sakura duduk sambil membuka kotak martabak. Aroma manisnya menguar memenuhi ruangan. Ia menggigit perlahan. Lumeran coklat dan gurih keju berpadu sempurna. Tapi yang membuat hatinya tersenyum bukan rasa martabaknya, melainkan perasaan asing yang mulai tumbuh dalam dadanya. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan sejak terakhir kali jatuh cinta. Perasaan penasaran, perasaan hangat, dan perasaan bahwa mungkin Jogja tak hanya akan memberinya ketenangan, tapi juga jawaban. Keesokan harinya, setelah sarapan di warung dekat kos, Sakura kembali ke gerobak Raka. Tapi kali ini bukan untuk membeli martabak, ia hanya berdiri dari kejauhan, memperhatikannya diam-diam dari seberang jalan. Raka tampak sibuk menyiapkan bahan, menyapu sekitar gerobak, dan sesekali berbicara dengan tetangga warung lain. Ia ramah, rendah hati, dan seolah tak menyadari betapa ia telah menarik perhatian seorang gadis asing. Dan saat malam tiba, ketika Sakura kembali ke kos setelah seharian berjalan-jalan ke Candi Prambanan, ia menemukan kejutan kecil. Di dapur kos, tepat di depan kompor gas umum, berdiri sosok yang sangat ia kenal. Raka, dengan kaos putih longgar dan celana pendek, sedang menuang air panas ke dalam gelas kopi. Mereka bertatapan sejenak, sama-sama terkejut. "Kamu tinggal di sini?" tanya Raka, alisnya terangkat. Sakura tertawa gugup. "Iya, saya ngekos di sini, kamar 12. Raka mengangguk pelan. "Wah, dunia kecil ya." Sakura membalas senyum itu. Dunia kecil? Atau memang takdir sedang bermain? Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk di meja makan kecil kos-kosan dan berbicara lebih lama. Raka banyak bertanya tentang Jepang, tentang kenapa Sakura datang ke Indonesia. Sakura menjawab dengan jujur bahwa ia ingin mencari ketenangan. Ia tidak menyebut soal patah hati atau kehilangan pekerjaan, tapi Raka seperti bisa membaca dari caranya bicara, dari sorot matanya. Kadang, orang datang jauh-jauh bukan untuk cari tempat baru, tapi buat cari diri sendiri yang hilang, ucap Raka sambil menyesap kopinya. Sakura terdiam. Ia menatap pria itu lama, hatinya berdesir. Ucapan Raka seperti menampar, tapi dengan kelembutan. Dan malam itu, entah mengapa, Sakura merasa hatinya seperti sedang dimulai kembali, sebuah babak baru, di sebuah kota asing. Dengan seorang penjual martabak yang tak biasa. Tapi, siapa sebenarnya Raka? Kenapa seorang pria seperti dia, dengan sikap dan cara pikir yang dewasa, memilih menjual martabak di pinggir jalan? Pertanyaan itu menggantung di benak Sakura, dan ia tahu
Ia akan tinggal lebih lama di kota ini. Bukan hanya karena martabak, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Kos-kosan Pak Wawan tidak seperti tempat tinggal para backpacker asing pada umumnya. Letaknya agak masuk ke dalam gang, jauh dari keramaian. Tapi justru itulah yang membuat tempat itu istimewa. Bangunannya sederhana, berdinding tembok putih dengan jendela kayu coklat tua. Ada halaman kecil di depannya, ditumbuhi pohon mangga yang rindang. Di sana, para penghuni kos sering duduk sore-sore, menyeruput teh atau kopi sambil bercakap. Sakura merasa beruntung bisa tinggal di tempat itu, tidak hanya karena suasananya tenang, tapi juga karena setiap pagi, aroma wangi masakan Ibu Wawan selalu menyeruak dari dapur bersama suara radio tua yang memutar lagu-lagu campur sari. Namun, sejak tahu Raka tinggal di kamar sebelah, jantung Sakura seperti punya irama baru, lebih cepat, lebih tak terduga. Bahkan bunyi ketukan pintu atau langkah kaki di lorong bisa membuatnya gelisah. Ia tak menyangka, orang yang semalam sempat ia pandangi dari kejauhan, ternyata tidur hanya bersekat satu tembok dengannya. Pagi, Sakura sapa Raka di dapur pagi itu sambil membuka bungkus roti tawar. Sakura yang tengah menyeduh teh hijau langsung menoleh dan tersenyum. Pagi juga, Raka. Mau bikin sarapan bareng? Tawarnya sambil menunjuk telur dan margarin. Sakura mengangguk pelan. Boleh. Mereka pun sibuk di dapur bersama. Raka mengocok telur, Sakura memanaskan wajan. Di tengah aktivitas itu, sesekali mereka bertukar pandang dan tawa kecil. Ada kenyamanan yang lahir begitu saja, seperti dua jiwa yang tak perlu banyak bicara untuk merasa akrab. Kamu kerja apa, Raka? Tanya Sakura pelan sambil mengoleskan margarin ke roti. Raka sedikit terdiam. Ia menoleh ke jendela dapur, lalu menjawab pelan. Ya, yang kamu lihat, jualan martabak. Sakura mengangguk, mencoba tidak terlalu ingin tahu, tapi hatinya bertanya-tanya. Pria ini bicara dengan terlalu bijak untuk sekadar penjual kaki lima. Ia terlalu tenang, terlalu rapi, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang seperti menyimpan luka. Kamu sendiri kenapa pilih Jogja? Padahal banyak bule ke Bali atau Lombok, tanya Raka sambil menyusun roti bakar di piring. Sakura berpikir sejenak. Saya mau istirahat dari hidup. Jepang, terlalu cepat, terlalu sibuk. Saya capek. Raka hanya mengangguk pelan. Capek itu manusiawi. Tapi kadang kita nggak bisa lari dari hidup. Kita cuma bisa belajar napas lebih panjang. Ucapan itu lagi-lagi menampar lembut hati Sakura. Ia hanya menunduk, menatap roti bakarnya tanpa banyak bicara. Raka memang bukan orang yang cerewet, tapi tiap kalimatnya seperti punya beban makna. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka perlahan tumbuh. Setiap pagi mereka bertemu di dapur. Sore hari, Sakura sering duduk di bangku depan kos sambil membaca buku, sementara Raka pulang dari jualan dengan wajah lelah namun tetap ramah. Terkadang, mereka bertukar makanan. Sakura membawakan onigiri buatannya, dan Raka membalas dengan pisang goreng atau tahu isi buatan Ibu Wawan. Namun, ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Raka selalu menghindari pembicaraan tentang keluarganya. Pernah, suatu sore, saat hujan turun deras dan listrik sempat padam, mereka duduk berdua di teras sambil menyeruput kopi. Sakura iseng bertanya, "Kamu nggak pernah pulang ke rumah orang tuamu?" Raka diam cukup lama sebelum menjawab, "Rumah, kadang bukan tempat kita kembali, tapi tempat kita lari dari kenyataan." Sakura tak mengerti maksudnya. Tapi ia tahu, di balik ketenangan Raka, ada cerita yang belum terungkap. Suatu malam, Sakura melihat Raka duduk sendiri di bangku teras kos. Ia menatap langit gelap dengan wajah murung. Di tangannya ada amplop lusuh. Sakura tak berniat mengganggu, tapi rasa penasarannya membuat langkahnya maju mendekat. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Raka terkejut, tapi lalu tersenyum tipis. "Enggak, apa-apa. Cuma baca surat lama." "Dari siapa?" tanya Sakura lagi, duduk di sampingnya. Raka menatap amplop itu lama, lalu menjawab lirih,
Ibuku. Dia menulis surat terakhir sebelum semuanya berubah. Sakura menunggu, berharap Raka akan bercerita. Tapi malam itu pria itu hanya diam, menatap hujan, dan sesekali menarik napas panjang. Sakura semakin yakin pria itu menyimpan rahasia besar. Dan di saat yang sama, hatinya mulai goyah. Ia mulai mencari-cari alasan untuk berada dekat Raka. Bahkan, ia menolak tawaran temannya untuk jalan-jalan ke Bali. Ia merasa Jogja adalah tempatnya sekarang. Beberapa hari kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Pak Wawan mengumumkan bahwa beberapa kamar akan direnovasi dan penghuni diminta saling berbagi. Sementara waktu, Raka, kamu bisa pindah sementara ke kamar 12 sama Sakura, kan? Ujar Pak Wawan dengan santai. Raka dan Sakura saling berpandangan. Kami satu kamar? Tanya Sakura kaget. Pak Wawan tertawa. Ya tenang, Raka tidur di lantai. Saya tahu kalian anak baik-baik. Lagi pula ini cuma seminggu. Raka tersenyum, canggung. Kalau Sakura yang nggak keberatan, saya oke. Sakura menelan ludah. Ia tak menyangka akan tinggal serumah dengan orang yang sedang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Malam pertama di kamar itu begitu canggung. Raka menggelar tikar dan bantal di lantai, sementara Sakura duduk di kasur kecil, berusaha tak banyak bergerak. Mereka sama-sama diam, mendengar suara jangkrik dari luar jendela. Tapi di balik keheningan itu, ada jalinan halus yang tumbuh. Perasaan tak disebutkan. Perasaan tak diungkapkan. Satu atap, dua rahasia, dan satu benih cinta yang mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Hari-hari berlalu, dan kebersamaan di kamar sempit itu perlahan menghapus rasa canggung di antara Raka dan Sakura. Mereka belajar berbagi ruang, waktu, bahkan cerita kecil tentang hari-hari mereka. Sakura mulai terbiasa dengan cara Raka bangun subuh, lalu salat di pojokan kamar dengan sajadah tipis. Dan Raka mulai hafal kebiasaan Sakura menyalakan lilin aroma, terapi sebelum tidur sambil membaca novel berbahasa Jepang. Meski demikian, tak ada satupun dari mereka yang membahas perasaan. Mereka hanya seperti dua orang sahabat yang terlalu nyaman, tapi juga terlalu takut kehilangan jika berkata jujur. Sampai, suatu sore, badai kecil menghampiri hubungan yang belum sempat diberi nama itu. Hujan mengguyur Jogja sejak siang. Sakura sedang di kamar, mengenakan kaos tipis dan celana pendek, membaca buku sambil menyelimuti kakinya dengan sarung milik Raka. Angin masuk lewat sela jendela, membawa aroma tanah basah yang khas. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa di luar. Pintu kamar terbuka, dan Raka masuk sambil mengguyur air hujan dari jaket plastiknya. "Kamu kehujanan?" Tanya Sakura cepat-cepat mengambilkan handuk kecil. Raka menyeringai, wajahnya basah kuyup. "Iya, tadi pas pulang dari belanja bahan, motor mogok di perempatan." Sakura buru-buru menutup jendela. Ia lalu kembali dan tanpa berpikir, mengelap wajah Raka dengan handuk. Hening. Jarak mereka begitu dekat, mata bertemu mata, tapi detik. Itu juga, suara lain terdengar dari luar. "Halo? Mas Raka ada?" Sakura menoleh. Suara perempuan. Suara yang asing tapi akrab entah bagaimana. Raka tersentak. "Itu temanku. Namanya Anjani," katanya sambil bergegas keluar kamar. Sakura, "Diam. Anjani?" Nama itu tak pernah disebut sebelumnya. Dari balik tirai, Sakura mengintip. Seorang perempuan berambut sebahu, mengenakan jas hujan dan membawa tas besar berdiri di depan pintu. Ia tersenyum hangat dan Raka terlihat membalasnya dengan ramah. Lalu mereka mengobrol di bawah rindangnya pohon mangga, masih dengan jas hujan yang basah. Meski tak mendengar isi percakapan mereka, dada Sakura mulai sesak. Ia tak tahu kenapa. Tapi perasaan asing itu, cemburu, tiba-tiba menggerogoti hatinya perlahan. Malamnya, Raka kembali ke kamar. Sakura sudah mematikan lampu dan pura-pura tidur. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi pikirannya tak bisa tenang. "Kamu belum tidur kan?"
Tanya Raka pelan. Sakura diam sejenak lalu menjawab, "Siapa dia?" "Anjani, teman lama. Dulu satu kampus. Dia ke Jogja buat tugas. Tadi cuma mampir sebentar." Jelas Raka sambil mengganti baju. Oh, jawaban itu menggantung di udara. "Kamu kelihatan gak suka," sambung Raka. Sakura tertawa pelan. Bukan urusanku kan?" Raka tak menanggapi. Ia hanya duduk di tikar, memandangi langit-langit. Malam itu mereka tidur tanpa banyak kata, tapi masing-masing menyimpan gelisah sendiri. Besoknya, saat Sakura keluar untuk membeli makan siang, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya makin remuk. Di depan warung bakmi, Raka dan Anjani duduk berdua, tertawa. Terlihat akrab dan nyaman. Raka bahkan menyuapi potongan tempe goreng ke mulut Anjani sambil bercanda. Sakura buru-buru berbalik arah. Ia berjalan cepat ke gang lain, air matanya menetes meski ia mencoba menahannya. Hatinya seperti diremas. Ia merasa bodoh. Selama ini ia mengira ia istimewa di mata Raka. Ternyata, ia hanyalah salah satu dari cerita yang tak penting. Sesampainya di kos, Sakura mengurung diri. Ia menyalakan lilin aromaterapi, tapi aroma lavender yang biasanya menenangkan kini terasa seperti mengejek. Ia berbaring, menatap langit-langit, dan bertanya-tanya, apakah ia terlalu berharap? Raka pulang sore itu. Tapi Sakura tak menyapanya. Ia memilih diam dan berpura-pura sibuk dengan buku yang bahkan tak ia baca. Raka akhirnya bicara lebih dulu. "Kamu marah?" "Kenapa aku harus marah?" jawab Sakura cepat. "Karena kamu kelihatan marah. Aku cuma capek. Bisa nggak malam ini kamu tidur di ruang tamu saja?" Raka menunduk. "Maaf, kalau aku bikin kamu nggak nyaman." Sakura tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela yang basah oleh sisa hujan siang tadi. Raka mengambil bantal dan tikar, lalu keluar dari kamar. Pintu ditutup pelan, tapi hatinya terasa seperti ditutup keras-keras. Beberapa hari setelah itu, suasana kamar menjadi dingin. Mereka masih tinggal di satu atap, tapi bicara hanya jika perlu. Sakura mulai sering keluar, menghindari pertemuan dengan Raka. Ia mencari ketenangan, tapi yang ia temukan hanyalah kerinduan. Namun, suatu malam, ketika listrik padam karena hujan deras, Sakura mendengar suara orang batuk keras dari luar. Ia membuka pintu dan mendapati Raka meringkuk di ruang tamu, menggigil, wajahnya pucat. "Raka, kamu kenapa?" "Masuk angin, dari kemarin," jawabnya lirih. Sakura panik. Ia membantu Raka masuk ke kamar, menyalakan lilin, lalu menyeduh teh hangat dan memijat pundaknya. Raka tak bisa menolak. Ia terlalu lemah. Dalam keadaan setengah sadar, Raka bergumam, "Sakura, aku cuma ingin kamu tahu. Aku nggak pernah main-main." Sakura terdiam. Tangannya yang tengah memijat punggung Raka ikut membeku. "Anjani cuma teman. Aku cuma mau jaga jarak karena aku takut kehilangan kamu." Kalau aku jujur, Sakura menatap wajah Raka yang pucat. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Jujur soal apa?" bisiknya. Tapi Raka sudah tertidur. Tubuhnya masih menggigil pelan. Sakura menatapnya lama, lalu menyelimuti tubuh itu dengan kain hangat. Malam itu, mereka tidur di kasur yang sama. Bukan karena cinta telah terucap, tapi karena rasa peduli akhirnya melawan gengsi. Dan di luar, hujan masih turun. Tapi kali ini, bukan hanya langit yang menangis. Pagi itu, aroma daun pandan dan margarin memenuhi udara kamar kos. Sakura terbangun pelan, kepalanya masih bersandar di tepi kasur, sementara Raka masih terbaring, wajahnya mulai pulih dari pucat semalam. Lampu sudah menyala kembali, dan suara burung dari pohon mangga di luar jendela terdengar riang, seolah tak pernah tahu betapa semalam dunia terasa runtuh bagi dua manusia di dalam kamar itu. Sakura melipat selimut pelan dan berdiri. Ia merapikan rambutnya lalu pergi ke dapur kecil di samping kamar. Ia menyeduh teh, membuat bubur instan, dan menatanya di mangkuk dengan hati-hati. Tak lama, Raka terbangun, mengerjapkan mata yang masih lelah.
Saat matanya menangkap sosok Sakura yang tersenyum di depannya, ia nyaris tak percaya. "Kamu masak?" gumamnya. "Cuman bubur instan, tapi setidaknya lebih baik dari kamu kelaparan dan pingsan," kata Sakura sambil duduk di lantai. Raka mengangguk. "Terima kasih, hening." Tapi kali ini bukan hening yang dingin. Ada rasa hangat dan aman di sela-sela diam itu. Seperti dua orang yang sama-sama tahu, mereka punya alasan untuk tetap tinggal. Setelah sarapan, Sakura berdiri dan berkata pelan, "Aku minta maaf soal kemarin. Aku cemburu." Raka tertawa kecil. "Aku juga minta maaf. Aku terlalu takut untuk jujur." "Jujur soal apa?" tanya Sakura, kali ini dengan nada lembut. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia duduk tegak dan menatap Sakura dengan mata yang, "Serius, Sakura? Sebenarnya aku bukan cuma penjual martabak." Sakura mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Aku anak dari keluarga pengusaha besar di Jakarta. Papaku punya beberapa restoran dan hotel, tapi aku lari dari semua itu." Sakura terdiam. Otaknya berusaha memahami kata demi kata yang baru saja didengarnya. "Kenapa kamu lari?" "Karena aku muak," ujar Raka. "Hidupku seperti robot. Semua sudah diatur. Dari kecil aku disiapkan jadi pewaris, bukan manusia. Aku nggak punya kendali atas hidupku sendiri, jadi aku pergi. Aku naik kereta ke Jogja dan memutuskan untuk hidup dengan uang seadanya. Aku kerja jadi penjual martabak, bukan karena itu cita-citaku, tapi karena itu hidup yang aku pilih sendiri." Sakura masih belum bisa bicara. Ia menatap Raka dengan pandangan tak percaya. Bukan karena tak masuk akal, tapi karena betapa masuk akalnya cerita itu jika dibandingkan dengan bagaimana Raka selama ini hidup. Sederhana, tapi rapi. Penuh kerja keras, tapi tidak pernah panik soal masa depan. "Jadi, semua ini," tanya Sakura pelan, "adalah kebebasanku. Aku hidup sebagai diriku, bukan sebagai anak pemilik perusahaan. Dan saat aku ketemu kamu, semua terasa lebih bermakna." Sakura memejamkan mata. Ia merasa dadanya sesak oleh emosi yang campur aduk. "Kenapa kamu nggak pernah cerita dari awal?" "Karena aku takut." "Kamu jatuh cinta pada aku yang mana? Raka si penjual martabak? Atau Raka si anak pengusaha yang lari dari rumah?" Sakura mendekat. Ia memegang tangan Raka, erat dan hangat. "Aku jatuh cinta pada kamu yang suka mencampur adonan martabak sambil bersenandung lagu lawas. Pada kamu, yang bangun subuh meski lelah. Aku jatuh cinta pada hatimu, bukan hartamu." Raka tersenyum kecil. Ada air mata yang nyaris jatuh, tapi ia tahan. "Tapi kamu belum pernah bilang kamu cinta sama aku," bisiknya. Sakura tertawa kecil. "Aku belum bilang, tapi aku tunjukkan, kan?" Mereka tertawa bersama. Raka menggenggam tangan Sakura dan menatapnya. "Lama, tapi aku harus pulang," kata Raka akhirnya. "Pulang? Ke Jakarta?" tanya Sakura cepat. "Iya, papa sakit. Adikku telepon kemarin saat aku demam. Aku harus ke sana." Sakura mengangguk. Hatinya tergores sedikit, tapi ia mengerti. "Berapa lama?" "Aku nggak tahu." Sakura menunduk. Tapi lalu, ia berkata pelan, "Aku ikut." Raka tersentak. "Kamu serius?" Sakura mengangguk. "Aku ingin lihat duniamu. Aku ingin tahu bagian dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan. Kalau kita memang punya masa depan, aku ingin memulainya dengan mengenal semua tentang kamu." Raka menatap Sakura. Tak ada kata yang keluar, tapi sorot matanya sudah menjawab semuanya. Beberapa hari kemudian mereka berangkat ke Jakarta. Di stasiun Lempuyangan, Sakura mengenakan baju sederhana dan ransel kecil. Raka membawa satu koper lusuh berisi pakaian dan kenangan dari Jogja. Kereta melaju perlahan, meninggalkan kota yang telah mempertemukan dua hati dari dua dunia berbeda. Di dalam kereta, Sakura menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Ia tahu, di depan sana ada dunia yang mungkin penuh tantangan. Tapi ia tidak takut. Ia mencintai Raka. Dan ia percaya cinta yang tulus akan membawa mereka ke tempat terbaik,
meski harus melewati badai. Namun apa yang menanti mereka di Jakarta, jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Karena rahasia keluarga Raka tak hanya soal bisnis, tapi juga menyimpan satu kebenaran besar yang selama ini dikubur rapat, kebenaran yang bisa merusak segalanya. Dan ketika martabak hanyalah gerbang awal, Sakura harus bersiap memasuki dunia yang sesungguhnya. Dunia di mana cinta diuji oleh kenyataan paling pahit. Jakarta menyambut mereka dengan langit kelabu dan deretan mobil yang tak pernah diam. Sakura menempelkan wajahnya ke jendela taksi yang membawa mereka dari stasiun Gambir. Gedung-gedung tinggi menjulang, klakson bersahutan, dan semua orang tampak sibuk mengejar sesuatu. Dunia ini jauh berbeda dari Jogja yang hangat dan bersahaja. Raka duduk diam di sampingnya. Wajahnya menegang sejak mereka menjejakkan kaki di peron. Tangannya menggenggam lutut dan matanya menatap lurus ke depan. "Apa? Kamu baik-baik saja?" tanya Sakura pelan. Raka hanya mengangguk tanpa menoleh. Setengah jam kemudian taksi berhenti di depan sebuah rumah megah 3 lantai di kawasan Menteng. Gerbang besi otomatis terbuka perlahan, memperlihatkan taman luas, air mancur kecil, dan teras dengan tiang-tiang marmer. Sakura terpaku. Rasanya seperti berada di dunia film. "Ini rumahmu?" bisiknya. Raka menarik napas dalam. "Iya, tapi jangan anggap ini rumah. Ini hanya tempat tinggal." Saat mereka turun dari taksi, seorang pria setengah baya berlari kecil keluar dari pintu depan. Rambutnya mulai memutih, namun tubuhnya masih tegap. "Raka," serunya. "Kamu pulang juga akhirnya." Raka menyambut pelukan pria itu tanpa antusias. "Halo Om Dani, gimana keadaan Papa?" Om Dani, manajer keluarga mereka sejak lama, menjawab dengan wajah serius. "Kondisinya memburuk, dia menunggu kamu." Raka menoleh ke Sakura. "Aku harus masuk dulu. Kamu bisa tunggu di ruang tamu?" Sakura mengangguk, meski hatinya dicekam cemas. Di dalam rumah, semua terlihat begitu mewah. Lantai marmer mengilap, lampu gantung kristal menggantung megah, dan lukisan-lukisan besar menghiasi dinding. Tapi Sakura merasa sepi. Tak ada kehangatan di ruangan itu. Hanya kemewahan yang terasa dingin. Raka masuk ke kamar ayahnya yang terletak di lantai 2. Di atas ranjang, seorang pria tua dengan selang oksigen terbaring lemah. Matanya terbuka, memandangi langit-langit. Begitu Raka muncul, matanya langsung berkaca-kaca. "Raka," ucapnya lirih. "Aku di sini, Pa," jawab Raka, duduk di tepi ranjang. "Maaf aku pergi lama." Sang ayah menggenggam tangan anaknya erat. "Aku pikir, aku akan mati sebelum lihat kamu lagi." "Jangan ngomong begitu, Pa. Aku salah. Aku terlalu keras, terlalu memaksakan." Air mata mengalir di pipi Raka. "Aku juga salah. Aku kabur. Aku nggak pernah coba bicara." Mereka berdua terdiam, hanya suara alat medis yang terdengar. Tapi dalam diam itu, luka lama perlahan mulai sembuh. Sementara itu di bawah, Sakura duduk, gelisah. Seorang perempuan anggun dengan rambut dikonde rapi datang menghampiri. Wajahnya tegas, penuh wibawa. "Kamu Sakura?" Tanyanya dingin. Sakura berdiri dan membungkuk sopan. "Iya, Bu. Aku Ibu Raka." Sakura terdiam, gugup. "Kamu dari mana?" "Dari Jepang. Saya kos di Jogja, Bu." "Maksud saya, kamu siapa? Kamu apa hubunganmu dengan anak saya?" Sakura menunduk, mencoba tetap tenang. "Kami berteman, Bu. Dan saya ikut ke sini karena saya peduli." Ibu Raka menyipitkan mata. Pantas saja Raka nggak mau balik. Ternyata dia sibuk main cinta dengan orang asing. Sakura terhenyak. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah. "Saya bukan ingin merebut apapun, Bu. Saya cuma ingin ada di samping Raka." Ibu Raka mendekat, lalu berbisik dingin. "Kalau kamu benar peduli, kamu akan pergi. Dunia kami bukan tempatmu." Sakura hanya bisa berdiri membeku, matanya mulai basah. Namun ia tetap tegak, tidak mundur. Beberapa saat kemudian,
Raka turun dari tangga. Wajahnya kusut, tapi lebih tenang. Ia menghampiri Sakura dan meraih tangannya. "Ayo, kita keluar sebentar." Mereka duduk di teras samping, ditemani semilir angin sore Jakarta yang lembab. Sakura menceritakan semua yang terjadi barusan. Raka terdiam lama. "Aku lupa bilang, ibuku memang keras, terutama kalau menyangkut siapapun yang mendekatiku." Sakura menatap mata Raka dalam-dalam. "Aku nggak takut, tapi aku nggak mau kamu harus memilih." "Aku nggak akan memilih," jawab Raka tegas. "Aku akan perjuangkan kamu, bahkan jika itu berarti berseberangan dengan keluargaku." Sakura menggenggam tangannya erat. Namun malam itu, saat mereka tidur di kamar tamu rumah besar itu, Raka mendapat kabar dari Om Dani yang membuatnya kembali duduk terdiam. "Besok, kamu harus ikut rapat Dewan Direksi. Papa sudah menunjuk kamu sebagai pengganti. Semua orang menunggu." Raka menatap Sakura yang sudah terlelap. Pilihan yang ia hindari selama ini, kini berdiri di depan mata. Dan ia tahu, keputusan yang ia ambil besok bisa mengubah seluruh hidup mereka. Pagi di Jakarta. Selalu sibuk, namun pagi itu, kesibukan terasa lain bagi Raka. Jas hitam tergantung rapi di balik pintu kamar, sepatu pantofel mengilap diletakkan sejajar, dan dasi abu-abu sudah tergulung sempurna. Sakura duduk di tepi ranjang sambil merapikan rambutnya, matanya terus menatap Raka yang berdiri di depan cermin. "Rapatnya jam berapa?" tanya Sakura pelan. "Jam 10, jawab Raka singkat. "Kamu yakin mau datang?" Raka menghela napas dalam. "Aku nggak yakin, tapi ini warisan ayah. Kalau aku pergi lagi, semuanya bisa jatuh ke tangan orang yang salah." Sakura hanya mengangguk, tak ingin menambah beban. Tapi di dalam hatinya, ia merasa seolah jarak mulai terbentang. Dunia Raka yang dahulu sederhana, kini berubah kembali menjadi istana penuh aturan. Raka berbalik, menghampiri Sakura, lalu mencium keningnya. "Kamu tunggu aku, ya? Aku akan pulang cepat." Sakura memaksakan senyum. Hati-hati. Gedung perusahaan keluarga Raka berdiri menjulang di tengah kawasan bisnis Jakarta. Logo besar berwarna emas terpampang di dinding kaca lantai teratas. Surya Adi Utama Group. Perusahaan properti terbesar yang menguasai puluhan proyek prestisius di seluruh Indonesia. Di ruang rapat, para direksi dan pemegang saham sudah duduk, berjajar. Kursi utama di ujung meja dibiarkan kosong. Tempat yang selama ini dihuni oleh ayah Raka. Raka melangkah masuk dengan langkah tenang, namun dadanya berdebar. Beberapa wajah terkejut melihat kehadirannya. Beberapa lainnya menatap penuh ekspektasi. Namun ada satu wajah yang menatap dengan sinis. Pramudia, sepupu Raka yang selama ini menjadi tangan kanan ayahnya. "Selamat datang kembali, Raka," ucap salah satu dewan direksi. "Kursimu sudah menunggu." Raka duduk, merapikan map di depannya. Agenda hari ini adalah serah terima jabatan sementara. Ayahnya belum wafat, tapi kondisi kesehatannya membuatnya tak lagi mampu memimpin. Rapat berlangsung panas. Pramudia menginterupsi berkali-kali, mempertanyakan keputusan ayah Raka yang mendadak menunjuk Raka sebagai pewaris. "Maaf," potong Raka, setelah Pramudia menyindir bahwa dia hanya anak muda yang lebih tahu cara jualan martabak daripada memimpin perusahaan. "Saya memang bukan orang kantor, tapi saya tahu satu hal, perusahaan ini dibangun dari kerja keras, bukan dari tipu muslihat dan hasrat menguasai." Ruangan mendadak sunyi. Saya memang pergi. Tapi saya kembali untuk memperbaiki, bukan untuk memperpanjang kesalahan. Seorang direksi senior mengangguk puas. "Saya percaya keputusan ayahmu tepat." Rapat berakhir dengan hasil mengejutkan. Raka disahkan sebagai pemimpin sementara perusahaan, mengungguli suara Pramudia. Tapi kemenangan itu terasa hambar. Di dalam dirinya, Raka tahu, semakin dalam ia masuk ke dunia ini, semakin besar yang harus ia korbankan. Sementara itu di rumah, Sakura mendapat kunjungan tak terduga.
Seorang wanita datang membawa map coklat, mengenakan blazer mahal dan rok span ketat. Wajahnya cantik, namun senyumnya sinis. Sakura, ya? Sapanya sambil masuk begitu saja. Sakura berdiri gugup. Iya, ada yang bisa saya bantu? Saya, Dira, tunangan lama Raka. Sakura membeku. Tenang saja, aku sudah tahu semuanya. Kamu tinggal satu atap dengan dia, ya? Sakura mencoba tetap sopan. Kami hanya teman dekat, tidak seperti yang Mbak Dira pikirkan. Dira duduk santai di sofa, menyilangkan kaki. Tapi kamu tahu, hubungan kalian gak akan pernah bisa diterima keluarga. Kamu pikir kamu bisa jadi bagian dari dunia kami hanya karena kamu punya wajah eksotis? Sakura menggenggam jemarinya erat-erat. Dira melempar map ke meja. Ini bukti bahwa Raka sudah dijodohkan sejak 2 tahun lalu. Keluarga kami punya kerja sama dengan keluarga pengusaha Jepang. Lucunya, kamu juga dari Jepang, tapi tanpa nilai sama sekali di mata mereka. Air mata menetes di pipi Sakura. Aku cuma mau mengingatkan, sebelum kamu terluka lebih dalam, mundurlah selagi bisa. Dunia Raka bukan tempatmu, Sakura. Kamu hanya selingan. Ketika Raka pulang sore itu, ia menemukan Sakura di kamar, duduk diam sambil memeluk lutut. Matanya sembab. Ada apa? Tanya Raka cemas. Sakura menatapnya dalam-dalam. Apa kamu sudah dijodohkan? Raka terkejut. Siapa yang bilang? Dira datang ke sini. Dia bilang kalian pernah bertunangan. Raka duduk di samping Sakura. Itu keputusan orang tua kami, bukan aku. Aku menolaknya sebelum aku pergi ke Jogja. Tapi, kenapa dia datang ke sini? Kenapa dia merasa masih punya tempat? Raka menghela napas, karena keluargaku belum benar-benar melepas semua rencana masa lalu. Aku sudah bilang ke mereka aku punya pilihan sendiri. Dan itu kamu, Sakura. Sakura menunduk. Tapi aku nggak bisa bersaing dengan dunia mereka. Aku cuman orang asing. Bahkan keluargamu belum tahu aku mualaf. Raka menggenggam tangan Sakura. Kita bisa lewati ini bersama. Tapi di dalam hatinya, Raka tahu ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang takhta, warisan, keluarga, dan luka lama yang belum sembuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sakura bertanya pada dirinya sendiri. Bisakah cinta bertahan ketika dunia menolak keberadaannya? Sakura menatap langit Jakarta dari jendela kamar kontrakan mereka. Lampu kota menyala gemerlap, namun hatinya terasa sunyi. Perkataan Dira masih menggema di telinganya, tajam dan menusuk. Raka bisa saja menyangkal, tapi Sakura tahu, masa lalu dan keluarga Raka bukanlah sesuatu yang mudah dihindari. Namun, daripada terjebak dalam ketakutan, ia memilih bangkit. Bukan untuk membuktikan apapun pada orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, bahwa ia pantas dicintai, bukan hanya sebagai gadis Jepang yang jatuh cinta pada penjual martabak, melainkan sebagai perempuan yang siap berjalan sejajar bersama Raka, dalam suka dan duka. Pagi itu, Sakura memberanikan diri membuka pembicaraan. Raka, kamu pernah bilang mau buka restoran sendiri. Kita masih bisa kejar itu, kan? Raka mengernyit, lalu tersenyum. Kamu serius? Sakura mengangguk. Kamu bisa kelola keuangan dan operasional. Aku bisa bantu desain dan menu makanan. Martabak bisa jadi spesial kita. Raka tak langsung menjawab, tapi sorot matanya berbinar. Harapan yang sempat pudar perlahan menyala lagi. Langkah pertama mereka adalah mencari tempat. Dari ujung Kemang ke pinggir Cikini, mereka mengunjungi puluhan ruko kecil dan tempat kosong. Namun semuanya terasa terlalu mahal, atau terlalu sempit, atau terlalu rusak. Hingga suatu siang yang panas di bulan Desember, mereka menemukan satu lokasi sederhana di belakang stasiun Gondangdia. Sebuah kios kecil bekas tempat makan bakmi yang sudah lama tutup. Atapnya bocor, catnya mengelupas, tapi posisinya strategis. Dekat perkantoran, ramai pejalan kaki, dan yang terpenting, masih terjangkau. Kita ambil ini aja, kata Raka sambil menyeka keringat. Sakura memandang ke sekeliling dengan semangat yang sulit disembunyikan.
Bayangkan kalau di sini kita pasang papan nama, Sakura and Raka Martabak Bistro. Raka tertawa kecil. Namanya kayak drama Korea. Kamu yang bilang pengen beda dari yang lain. Raka mengangguk, lalu menggenggam tangan Sakura. Kalau kamu yakin, aku juga yakin. Merenovasi tempat itu butuh lebih dari sekadar tenaga. Mereka butuh keajaiban. Hari demi hari, Raka menyingsingkan lengan bajunya, mengecat tembok, mengganti ubin, bahkan memperbaiki wastafel sendiri. Sakura mendesain logo dan menu, belajar dari internet, dan mencoba aneka varian martabak baru. Martabak keju matcha, martabak tuna pedas, martabak coklat kacang ala Jepang. Beberapa teman lama Raka datang membantu, termasuk Pak Wawan sang pemilik kos, yang menyumbangkan kulkas kecil dan beberapa bangku bekas. Namun tantangan terbesarnya bukanlah cat tembok atau bocornya pipa air, melainkan tekanan dari keluarga Raka. Suatu malam, saat restoran mereka nyaris selesai dan tinggal menunggu izin operasional, ayah Raka datang diam-diam. Ia muncul di kontrakan, didampingi 2 orang pengawal, dengan wajah yang tak lagi selembut kenangan Raka masa kecil. Kamu benar-benar sudah berubah, Raka. Ucapnya dengan suara rendah namun berwibawa. Raka berdiri tegak, namun tatapannya tajam. Saya enggak berubah ya, saya cuma jadi diri saya sendiri. Ayahnya menatap Sakura. Dan kamu meninggalkan semua demi perempuan ini? Dia bukan sekadar perempuan ya. Dia istriku kelak. Kami akan hidup dengan cara kami sendiri. Ayah Raka diam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, kalau kamu melanjutkan ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga kita. Kamu kehilangan semuanya. Raka menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala dan menjawab pelan namun mantap. Saya sudah kehilangan semua sejak Bunda meninggal. Yang saya pertahankan sekarang bukan harta, tapi harga diri. Sakura menggenggam tangan Raka erat setelah ayahnya pergi. Tak ada air mata, hanya keteguhan yang tumbuh di hati mereka. Restoran kecil mereka akhirnya dibuka 2 minggu kemudian. Hari pertama, hanya 2 meja terisi. Hari kedua, 1 meja kosong. Tapi hari ketiga, seorang food vlogger lokal datang karena penasaran dengan martabak rasa Jepang yang aneh, tapi enak banget, dan membuat ulasan video yang langsung viral di media sosial. Dalam 1 minggu, antrean mulai mengular. Sakura bahkan tak sempat duduk. Ia melayani tamu sambil terus menyeka keringat. Raka di dapur memutar spatula seperti orkestra, martabak demi martabak matang sempurna. Dan ketika malam tiba, di balik kelelahan dan tangan pegal, ada bahagia yang tumbuh diam-diam. Di satu malam, yang hening, saat restoran sudah tutup, Sakura duduk bersandar di dinding dapur sambil tertawa kecil. Kita berhasil ya? Raka duduk di sampingnya, meletakkan kepala di pundak Sakura. Belum. Tapi kita di jalan yang benar. Sakura memejamkan mata, membiarkan kehangatan malam itu memeluk mereka. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi sekarang, ia tidak takut. Karena cinta yang mereka perjuangkan bukan cinta yang tergantung pada restu atau warisan, melainkan cinta yang dibangun di atas kerja keras, luka, air mata, dan keberanian untuk tetap bersama. Langit pagi di Jakarta terlihat sedikit mendung, tapi hati Sakura cerah tak terkira. Ia berdiri di depan restoran mungil yang kini mulai menjadi perbincangan di berbagai media kuliner. Di kaca depan, tertulis nama sederhana, namun syarat makna, Sakura and Raka Martabak Bistro. Di dalam, aroma manis martabak coklat pisang menguar, lembut, menyambut setiap pelanggan dengan kehangatan khas rumah. Tak ada lantai mewah atau kursi elegan, namun tempat itu dipenuhi tawa, senyum tulus, dan doa-doa kecil yang tak henti dipanjatkan dalam diam. Hari itu bukan hari biasa. Di balik kesibukan dapur, Raka terlihat mengenakan kemeja putih bersih, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan kecuali untuk acara khusus. Sakura yang menyadarinya hanya tersenyum heran, namun membiarkannya. Ia pikir mungkin ada kunjungan penting. Namun, saat waktu makan siang usai dan pelanggan mulai berkurang, Raka mematikan kompor, menaruh spatulanya, lalu berdiri di tengah ruang makan restoran mereka. Ia menatap Sakura yang tengah membersihkan meja dan memanggilnya pelan. Sayang,
Kesini sebentar. Sakura menoleh, mendekat. Kenapa? Ada yang rusak? Raka menarik napas dalam. Ada yang mau aku perbaiki, tapi bukan di dapur. Sakura bingung. Di hadapan dua pelayan mereka yang ikut bekerja part-time, dan beberapa pelanggan yang masih duduk sambil menyeruput teh manis, Raka tiba-tiba berlutut. Dari saku celemeknya yang usang, ia mengeluarkan kotak kecil berbalut kertas kado, merah muda. Membukanya perlahan, terlihat sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran kecil bertuliskan, "Rumah adalah kamu." Tanaka Sakura, kamu mau menikah denganku, bukan cuma sebagai pasangan di restoran, tapi sebagai teman hidup sampai kita tua nanti? Sakura menutup mulutnya, terkejut, lalu tertawa sambil berlinang air mata. Raka, aku kira kamu udah melamarku secara nggak resmi selama ini. Semua yang ada di ruangan tertawa dan bertepuk tangan. Tapi ya aku mau. Dari dulu juga aku mau. Pernikahan, mereka diadakan dengan sederhana, di pelataran masjid kecil dekat kontrakan, dengan tamu tak lebih dari 50 orang. Pak Wawan, para tetangga kos, teman-teman penjual kaki lima, dan beberapa pelanggan setia. Sakura mengenakan kebaya putih dengan hiasan bunga sakura di kerudungnya. Raka mengenakan batik pemberian ibunya, satu-satunya peninggalan dari masa lalu yang ia bawa hingga sekarang. Di hari itu, tak ada pesta megah, namun tawa dan pelukan dari orang-orang sekitar menciptakan kemewahan yang tak tergantikan. Di meja hidangan, martabak manis jadi primadona. Ada martabak green tea, martabak keju susu ala Kyoto, bahkan martabak spesial isi mochi yang menjadi signature dish mereka. Setelah akad, mereka berjalan berdua di trotoar menuju restoran. Mampir sebentar di tukang es kelapa, lalu saling melempar senyum tanpa kata-kata. Bahagia mereka sederhana, cukup dengan kebersamaan dan cita rasa kehidupan yang mereka ciptakan sendiri. Setahun berlalu, restoran mereka semakin ramai. Wartawan datang meliput. Televisi lokal membuat liputan khusus tentang pasangan lintas budaya pemilik martabak terunik di Jakarta. Namun yang lebih membanggakan adalah melihat pelanggan datang kembali, bukan karena sensasi media, melainkan karena rasa yang mereka ciptakan dari hati. Mereka akhirnya pindah dari kontrakan kecil ke rumah mungil di daerah Condet. Rumah itu tak besar, tapi punya halaman belakang tempat Sakura menanam bunga, dan Raka membuat dapur kecil untuk eksperimen resep baru. Dan di suatu sore yang teduh, Sakura duduk di teras, tangannya mengelus perut yang mulai membesar. Raka duduk di sebelahnya, memotong-motong pisang untuk martabak edisi baru mereka, martabak keluarga bahagia. Apa kamu pernah nyangka hidup kita bakal seperti ini? Tanya Sakura pelan. Raka memandangnya, lalu tersenyum. Dulu enggak, tapi sekarang, aku enggak bisa bayangin hidup dengan cara lain. Sakura mengangguk. Aku juga. Rumah itu bukan tempat, bukan gedung, tapi seseorang. Dan kamu adalah rumahku. Raka meraih tangan Sakura, menggenggamnya erat. Dan kamu adalah alasanku bangun setiap pagi. Angin sore mengayun pelan gorden, putih jendela mereka. Di kejauhan, suara penjual keliling sayup terdengar. Jakarta tetap bising, tetap padat, tapi di sudut kecil kota itu, ada dua hati yang akhirnya menemukan tempatnya. Bukan dalam gemerlap kekayaan, bukan dalam status sosial, melainkan dalam martabak hangat, dapur kecil, dan cinta yang diperjuangkan setiap hari.